Escape from Alcatraz adalah sebuah film yang diambil dari kisah nyata seorang tahanan bernama Frank Morris yang lagi ditahan di penjara Alcatraz, penjara yang dikelilingi lautan dengan jarak sekitar 2 km dari San Francisco. Walaupun penjara ini dikenal sebagai penjara dengan keamanan paling ketat di Amerika, petugas penjara yang kejam dan juga berdasarkan sejarah nih nggak pernah ada tahanan yang berhasil kabur dari penjara ini. Namun perjuangan Frank Morris dan kedua temannya mampu membantah semuanya dan membuat kepolisian di tahun itu terheran-heran. Bahkan faktanya, di tahun 2013 kemarin FBI mendapatkan surat dari seorang yang mengaku salah satu teman Morris yang berhasil kabur. Baiklah guys, seperti biasanya dengarkan baik-baik ceritanya, pasang headsetnya, jauhi keramaian, dan ini dia cerita Escape from Alcatraz. Tahun 1960, film ini dimulai dengan tibanya seorang tahanan kelas kakap bernama lengkap Frank Lee Morris di penjara Alcatraz, salah satu penjara di Amerika yang mempunyai keamanan tingkat tinggi dan juga peraturan paling ketat. Morris di sini ditangkap karena pencurian besar-besaran di Miami Beach, karena mencuri mobil dan juga perampokan bersenjata. Dan akhirnya dia dikirim ke Alcatraz karena bisa kabur dari penjara di Louisiana. Tapi di Alcatraz bakal beda, penjara ini menjamin gak akan ada satu tahanan pun yang bisa kabur karena pengamanannya dan pintunya yang berlapis-lapis. Setelah diperiksa kesehatannya, Morris yang tidak menggunakan satu helai pakaian pun langsung digiring oleh dua sipir melewati beberapa gerbang untuk menuju selnya. Dan welcome to Alcatraz, itulah kalimat terakhir dari sipir yang seakan penjara ini adalah akhir dari kisah hidup Morris. Keesokan harinya pada pagi hari, semua tahanan dikeluarkan dari selnya dan kemudian disuruh berbaris sesuai bloknya masing-masing untuk kemudian menuju kantin penjara. Di sini Morris bertemu dengan seorang tahanan bernama Litmus. Karena Morris terlihat kurang menyukai makanan yang disajikan di sana dan daripada mubazir, akhirnya si Litmus ini meminta makanan itu. Sementara itu, di meja lain ada tahanan yang mulai mencuri-curi pandang. Pria berkulit putih berbadan besar ini nggak berhenti dan terus memperhatikan Morris seakan dia naksir. Dan benar saja, pas para tahanan lagi mandi, pria bernama Wop ini mendekati dan mulai mengajak kenalan Morris. Yang bikin risih adalah ternyata si Wop ini punya tujuan lain, yaitu ingin menjadikan Morris sebagai pacarnya. Tentu aja, Morris menolaknya dan ketika Wop mulai memaksa, akhirnya Morris langsung menghajarnya sampai memasukkan sabun ke mulutnya. Beberapa saat setelah itu, Morris pun dipanggil ke para sipir untuk ngobrolin tentang ketentuan dan juga aturan yang ada di penjara Alcatraz. Kepala sipir bilang kalau nggak akan ada kesempatan buat tahanan untuk kabur. Penjara dengan julukan The Rock ini memiliki dinding yang tebal, pintu berlapis dan juga keamanan paling ketat. Penjara ini dibuat sangat ketat pengamanannya karena penjara Alcatraz adalah penjara yang dihuni tahanan dengan tindak kriminal sangat berat. Saat lagi ada di ruangan ketua sipir, Morris juga ditanyakan tentang siapa teman atau keluarganya yang bisa dihubungi kalau misalnya ada sesi untuk ketemu. Namun Morris bilang dia nggak punya teman atau keluarga yang akan menjenguknya. Sambil mengecek data riwayat hidup Morris, ketua sipir tahu kalau ternyata Morris ini punya IQ yang super tinggi dan hal itu terbukti ketika ia kembali ke selnya. Ternyata ia sempat mengambil gunting kuku milik kepala sipir tadi. Dan setelah tiba di sel, dia pun langsung menyembunyikannya di sela-sela buku. Keesokan harinya, Morris pun disuruh ke perpustakaan untuk membantu tahanan lain. Di perpustakaan, Morris ketemu sama seorang pria kulit hitam bernama English. Dia ini masuk penjara karena pernah menusuk dua pria kulit putih dan dijatuhi hukuman 99 tahun. English adalah tahanan yang ada di sel D, dan sel D ini adalah sel yang ditakuti oleh banyak tahanan. Sel ini terkenal dengan penghuni kriminal kelas berat dan juga sel yang gelap karena nggak ada celah cahaya yang bisa masuk. Setelah sarapan, para tahanan pun dikumpulkan di satu lapangan untuk melakukan kegiatan bebas. Di sini Morris mendapatkan teman baru yaitu Doc. Doc ini adalah seorang tua yang punya hobi melukis dan kata Doc melukis adalah alasan kenapa ia masih bertahan sampai saat ini. Sambil ngobrol sama Morris, Doc bilang kalau penjara Alcatraz ini adalah penjara terketat yang pernah dia datangi. Biasanya di penjara lain, 8 tahanan itu dijaga oleh satu sipir, tapi di Alcatraz 7 tahanan ini dijaga oleh 3 orang sipir. Seakan tahu kalau Morris mau kabur, Doc bilang kalau nggak akan ada tahanan yang sanggup kabur dari Alcatraz. Kalaupun ada orang yang bisa keluar dari bangunan penjara, mereka akan meninggal karena kelelahan sebelum bisa mencapai seberang. Saat lagi asik ngobrol sama Doc, tiba-tiba Wop datang dengan muka marah emosi sambil membawa pisau. Doc yang melihat Wop datang langsung berbisik ke Morris bahwa Wop datang dengan pisau di tangan kanannya. Morris yang sudah siap langsung menghalau Wop dan menepis pisau yang akan ditusuk ke badannya. Perkelahian pun terjadi dan menjadi perhatian para penghuni penjara. Akhirnya mereka pun dihukum di sel yang gelap. Di sini Morris langsung ditembak water cannon sampai ia benar-benar kewalahan.
Beberapa hari kemudian, Morris kedatangan tahanan baru yang menempati sel tahanan di sebelahnya. Mereka pun berkenalan dan Charlie menjelaskan kalau dirinya bisa kesini karena telah berkali-kali tertangkap mencuri mobil-mobil mahal. Penjara Alcatraz yang terkenal kejam ternyata nggak cuma menyiksa fisik tapi juga menyiksa mental tahanannya. Doc yang cinta banget sama melukis dicabut hak melukisnya karena ketahuan menjadikan ketua sipir sebagai objek lukisannya. Kepala sipir pun menyuruh wakil ketua sipir untuk mengambil semua lukisan Doc yang dia buat di sel tahanan. Doc keheranan dan juga bingung, dia ngerasa apa yang dilakukan sipir itu nggak adil. Tapi mau gimana lagi, Doc hanyalah seorang tahanan tua yang mau nggak mau harus nurut sama aturan penjara. Doc yang frustasi ini akhirnya memutuskan untuk motong sendiri jarinya dengan kampak yang lagi dipakai untuk membuat kerajinan kayu. Sontak semua tahanan keheranan, kok bisa Doc ini sampai ngelakuin hal gila semacam itu. Nggak ada tahanan yang tahu apa alasan Doc motong sendiri jarinya. Sampai akhirnya saat English mengantarkan buku-buku pesanan para tahanan, ia memberitahu kalau Doc melakukan itu karena hak melukisnya dicabut oleh kepala sipir. Suatu saat, para tahanan pun dikasih kesempatan untuk bertemu sama teman atau keluarganya. Di momen ini, Charlie dan English terlihat sangat sedih. English sedih karena tidak bisa menghadiri acara pernikahan anaknya. Sedangkan Charlie sedih karena orang tuanya sekarat dan sakit-sakitan. Setelah sesi kunjungan berakhir, Charlie pun mengobrol sama Morris. Charlie bilang kalau seandainya Morris punya pemikiran untuk kabur, dia ingin ikut. Hari demi hari Morris lalui memikirkan tentang bagaimana cara kabur dari tempat ini. Sampai suatu saat dia pun melihat ada kecoa yang masuk ke kamarnya lewat ventilasi udara di bawah wastafel. Setelah ditelisik, ternyata tembok di sekitar ventilasi itu udah keropos dan Morris di sini berpikir kalau mungkin ini adalah jalan keluar untuk bisa kabur dari tempat ini. Beberapa hari kemudian, penemuan Morris ini langsung diceritakan kepada teman-temannya. Saat mereka di kantin, Morris mulai menjelaskan rencananya untuk membuat lubang dari saluran ventilasi. Ia juga menjelaskan kalau lubang yang nanti dibuat itu akan ditutupi dengan kertas basah agar petugas sipir tidak mengetahuinya. Teman baru Morris yaitu John dan juga Clarence yang berencana ikut bertanya bagaimana nanti mereka bisa melewati lautan untuk bisa sampai ke seberang. Dan Morris pun kembali menjelaskan kalau itu tugas mereka mencari jas hujan yang nantinya akan digunakan sebagai pelampung. Akhirnya setelah semua tugas terbagi, rencana pun dimulai. Di malam harinya Morris mulai menggali tembok dan mengecek seberapa tebal dinding tembok itu sementara Charlie berjaga-jaga. Menghancurkan tembok menggunakan gunting kuku ternyata butuh waktu yang lama dan esok harinya saat sarapan dia pun berpikir bahwa sendok bisa jadi alat untuk meruntuhkan tembok. Morris pun mulai menjalankan idenya dan mengotori sendok yang akan dia gunakan. Tujuannya agar ia bisa minta sendok baru dan kemudian ia membawa satu sendok yang kotor tadi ke dalam selnya. Saat malam, sendok yang tadi dia dapetin itu digabungkan dengan bagian gunting kuku supaya semakin kuat dan juga tajam. Dan sedikit demi sedikit, tembok itu pun mulai terkikis. Berkat bantuan Charlie yang berjaga, Morris pun bisa lebih tenang menjalankan rencananya karena dia bisa tahu kapan sipir datang menghampiri selnya. Setiap pagi di ruangan makan adalah tempat rapat bagi Morris, Charlie, John, dan juga Clarence. Mereka berempat selalu diskusi tentang gimana proses rencana mereka. Keempat tahanan ini optimis mereka bisa kabur secepatnya. Morris juga bilang kepada temannya kalau rencananya akan dijalankan di malam hari saat sipir nggak bekerja semaksimal siang hari. Dan Morris juga bilang mereka berempat harus buat sesuatu yang menyerupai kepala biar sipir bisa percaya kalau mereka masih ada di dalam sel padahal mereka lagi kabur. Setiap malam sedikit demi sedikit mereka berempat mulai bergantian menghancurkan tembok ventilasi. Dan ketika udah cukup untuk dimasukin ternyata ada masalah lain. Ventilasi yang terbuat dari besi itu nggak bisa dibuka. Morris pun udah coba menendangnya tapi ternyata tidak berhasil. Lagi-lagi Morris di sini harus mencari ide baru agar besi tersebut bisa terbuka. Sebelum Morris mendapatkan ide, ia pun bersama temannya mulai diam-diam membuat boneka kepala dari kertas buku yang selalu diantar sama English ke setiap sel. Diwarnai dengan cat lukisan yang didapat dari Charlie, lengkap dengan rambutnya yang mereka dapatkan dari John yang bekerja sebagai tukang cukur. Di saat rutinitasnya bekerja di workshop kayu, Morris pun menemukan sebuah alat yang bisa ia gunakan untuk mematahkan besi ventilasi. Ia pun kemudian membawa alat itu keluar, namun metal detektor di sana berbunyi dan alat yang dibawa Morris akhirnya disita. Tapi Morris memang benar-benar jenius. Dia sebenarnya membawa alat itu 2 buah. Yang satu memang sengaja ia bawa agar disita, tapi ada satu lagi yang berhasil dia sembunyikan di bawah sepatu. Malamnya, Morris pun mencoba mematahkan besi itu dengan bantuan alat tadi dan benar saja Morris berhasil membukanya. Setelah itu ia pun masuk dan mulai mencari jalan keluar dan sampailah di lantai atas. Namun saat Morris menemukan jalan lain, ia saat itu kesulitan menjangkaunya.
Besok malamnya, Morris pun kembali bersama temannya dan mempersiapkan jas hujan yang telah dibuatnya. Di tempat itu, Morris pun kembali berusaha menjangkau jalan tersebut dengan bantuan temannya. Ternyata lubang tersebut terhalang oleh 2 pintu besi dan Morris harus mendapatkan bor untuk membukanya. Suatu hari ketika Morris dan Charlie bermain musik, tidak sengaja ia melihat kipas dan berpikir untuk mengambil kipas itu agar nantinya bisa dijadikan bor. Di sini hampir saja Morris ketahuan dan kopernya akan diperiksa. Namun untungnya Morris bisa mengalihkan penjaga di sana dan membuatnya lolos tanpa ketahuan. Dan saat malam tiba, Morris pun bersama John kembali keluar dan mulai meregangkan pintu pertama. Setelah itu, Morris pun melanjutkan mengebor besi untuk pintu kedua. Dalam hitungan hari, semua rencana dan peralatan yang mereka butuhkan telah siap. Namun, tiba-tiba saja di pagi hari kepala sipir datang dan mengecek kamar Morris. Untungnya mereka tidak menemukan hal-hal mencurigakan di sana, karena setiap langkahnya sudah Morris persiapkan sedetail mungkin. Kipas angin yang digunakan Morris juga tidak ditemukan di sana, bahkan ventilasi yang sudah berlubang juga tertutup rapi seperti tidak ada goresan sedikit pun. Morris memang luar biasa dalam mengeksekusi dan membuat rencana. Ketua sipir di sini tetap merasa curiga dengan gerak-gerik Morris dan akhirnya ia pun memerintahkan anak buahnya untuk memindahkan Morris keesokan harinya. Malam pun datang, Morris, John, dan juga Clarence sudah bertemu di titik pertemuan mereka. Sedangkan Charlie ternyata masih di dalam sel dan bimbang antara mau kabur atau tidak. Karena nggak mungkin menunggu, akhirnya 3 sekawan ini melanjutkan rencana mereka tanpa Charlie. Mereka pun mulai naik dan melewati beberapa gedung dengan hati-hati. Ternyata The Rock Alcatraz bisa juga diterobos oleh 3 sekawan ini. Namun sayang sekali, Charlie terlalu lama memutuskan untuk kabur dan sudah tertinggal jauh. Setelah melewati rintangan yang cukup menegangkan, sampailah mereka di pinggir laut. Mereka pun mulai bekerja sama untuk meniup pelampung yang sudah dibuat. Dengan penuh tekad, bermodalkan pelampung dari jas hujan, mereka pun mulai mengikuti arus mengarungi lautan yang luas. Yang gosipnya nggak akan ada orang yang berhasil mengarungi lautan yang satu ini. Paginya, pencarian besar-besaran pun dilakukan di lautan dan juga di pulau terdekat. Namun mereka hanya menemukan beberapa barang pribadi milik John dan kepala sipir memastikan kalau mereka mati tenggelam sebelum bisa mencapai daratan. Namun sampai saat ini, polisi menyatakan bahwa mereka nggak pernah menemukan jenazah ketiganya. Pemerintah menganggap Alcatraz sudah nggak bisa menjaga para tahanannya dan tidak lama setelah kasus Morris, Alcatraz pun ditutup permanen. Kisah pelarian Frank Morris dan teman-temannya sampai saat ini masih menjadi misteri. Kemanakah Morris dan kedua temannya? Apakah mereka berhasil selamat ataukah benar mereka mati tenggelam di lautan? Buat kalian yang tahu misteri ini, bisa kalian komen di bawah. Semoga kalian terhibur dengan ceritanya dan terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir.